Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry, Jakarta, Indonesia, dengan acara Renungan Senja. Kita akan membahas dan memperdalam kembali khotbah yang telah disampaikan oleh hambanya Evangelis Audrey tentang tahun baru Rosh Hashanah 5781 yang berarti tahun mulut Tuhan. Saudaraku, kemarin saya menyimak dikatakan bahwa tahun mulut Tuhan ini sangat powerful. Karena apa? Firman Tuhan itu tidak ada yang keluar dan sia-sia. Oleh karena itu, ini sangat sejajar saudaraku dengan apa yang tertulis di kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan buat saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus oleh Bapa Yahweh. Datanglah seorang yang diutus, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, saudaraku, dikatakan kemarin dalam khotbah Audrey bahwa tahun mulut Tuhan, ternyata di kitab Yohanes ini tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa firman. Dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi betapa kata-kata sangat berkuasa saudaraku. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan berbicara. Sebelum saudara berkata-kata, pikir matang-matang, timbang apakah kata-katamu ini negatif, menguntungkan setan, atau memuliakan Tuhan. Apabila itu menguntungkan setan, jangan saudara pikir saudara lolos. Setan akan menyerang saudara juga, dan juga menyerang orang lain. Contohnya seperti ini. Kurang ajar itu orangnya, nanti mudah-mudahan dia celaka. Iblis langsung tangkap itu saudaraku. Orang itu bisa, kalau pas hidupnya memang ada kutuk celaka, dia bisa celaka. Tapi engkau tidak akan luput. Jangan bilang, oh aduh puji Tuhan dia celaka, saya tidak celaka. No, engkau akan dituntut. Dan kalau kau tidak menyelesaikannya, maka itu bisa nanti mengintip keluargamu, anak cucumu. Oleh karena itu, jika kita terlanjur mengeluarkan satu kata-kata yang negatif, marilah kita benar-benar minta ampun, membatalkan itu kepada Tuhan. Mulut orang percaya ini ada kuasa karena ada roh Tuhan di dalam kita. Itu sebab
sebabnya dengan iman kita bisa berkata-kata apa saja. Oleh karena itu di tahun mulut Tuhan ini maksudnya adalah jangan lagi perkataan yang sia-sia, perkataan daging, perkataan dunia yang lebih banyak keluar dari mulutmu. Tetapi kata-kata Alkitab ini ada banyak janji-janji Tuhan di dalam firman ini. Inilah yang kau perkatakan, inilah yang kau ucapkan kepada dirimu, kepada keluargamu, untuk kantormu, untuk usahamu, untuk bangsa. Jangan kita terlalu banyak mengutuki pemerintah, mengata-ngatai pemerintah sementara kita nggak berbuat apa-apa. Lebih baik kita berdoa buat gubernur, berdoa untuk presiden, berdoa untuk menteri, untuk siapa saja. Karena ada kuasa. Suatu hari saudaraku, saya sedang mendengar khotbah dari seorang pendeta terkenal yang menjadi pendeta saya. Pendeta ini habis ada masalah dengan pendeta sebelumnya, gereja sebelumnya. Dan ternyata pendeta ini tidak menyadari bahwa dia sedang ada kepahitan. Lalu di dalam khotbah-khotbahnya, saya sangat terasa yang dia sampaikan dalam khotbahnya itu banyak kepahitan-kepahitannya dia muntahkan kepada jemaat. Saya merasa tidak nyaman dengan khotbah itu. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perkataan pendeta itu tadi tidak benar. Dia telah menyalahgunakan mimbar. Ampuni dia Tuhan. Dan sekarang tolong jamah dia agar dia perbaiki perkataannya, agar dia ulang perkataannya. Dan saudara tahu, dalam hitungan menit saat beliau berkhotbah, tiba-tiba saudaraku, hamba Tuhan ini mengkoreksi khotbahnya dan mengeluarkan pernyataan yang benar, statement yang benar, tidak lagi mengata-ngatai pendeta sebelumnya atau gereja sebelumnya. Demikian juga saudaraku di dalam kehidupan rumah tangga. Seringkali kita mungkin cekcok atau tidak memiliki maksud yang sama, perkataan yang sama, tujuan yang sama dengan pasangan kita. Saudara bisa berdoa, khususnya di tahun Alef ini saudaraku, saudara ada kekuatan. Tadi dikatakan, Alkitab sendiri menulis bahwa orang Isakar, suku Isakar ini adalah seorang yang ahli. Itu dari Tuhan saudaraku. Bahwa ada hari-hari tertentu, perayaan-perayaan tertentu, tahun-tahun tertentu yang sungguh-sungguh ada keunikannya. Itu dari Tuhan. Nah oleh karena itu, di tahun-tahun mulut Tuhan ini saudaraku, marilah kita banyak perkatakan kata-kata yang positif, kata-kata firman Tuhan, bukan sekedar positif, kata-kata yang dari Tuhan, janji-janji Tuhan, maka engkau akan meraihnya. Banyak saudaraku yang sudah menyaksikan kepada saya, yang kami juga dari CBM sering mempraktekkan deklarasi-deklarasi ini, dan orang banyak bersaksi, benar loh ibu, setelah saya mendeklarasikan mengenai penyakit, mengenai usaha, mengenai pertobatan keluarga, mengenai pertobatan teman, banyak hal, bahkan hal-hal di dalam negara, seringkali setelah saya deklarasikan, beberapa waktu kemudian Tuhan menyingkapkan kepada saya bahwa benar-benar terjadi seperti yang saya deklarasikan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menciptakan mulut kita. Dikatakan, mulut ini sangat berkuasa, dapat membinasakan, juga dapat menyelamatkan. Selamat berdeklarasi, selamat tahun baru. Saudaraku, Rosh Hashanah membuat saudara bergairah, berkata-kata tentang firman Tuhan, mengingatkan janji Tuhan, baik kepada manusia, baik kepada orang lain. Jika saudara diberkati dengan video ini saudaraku, bagikanlah kepada banyak orang. Saudara putar di YouTube, saudara like, subscribe, komen. Nanti kita akan bahas di waktu yang lain komen-komen saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.